pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir bersama Anda, pendengar, di pagi hari ini untuk edisi hari Kamis di 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau di 28 Agustus 2025. Dan mendengar kita bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Manjada Wajada. InsyaAllah hingga nanti jam 10 pagi pendengar kebersamaan kita, dan tentu nanti Anda dapat bergabung bersama kami di telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Dan Anda pun juga bisa meninggalkan komen di YouTube di akun 102,2 Persada FM, karena saat ini kami live di akun YouTube ya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan narasumber yang tentu inspiratif, yang akan memberikan banyak ilmu untuk kita semuanya. Untuk kesempatan kali ini kami sudah tergabung dengan aplikasi Zoom ya. Di kesempatan pagi hari ini ada beliau Ustadz Profesor Dr. Aris Mukimin MSI ya. Beliau ini adalah Guru Besar Teknologi Elektrokimia BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Langsung kita sapa, sudah tergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, ya. Anji, alhamdulillah. Baru di. Anji, alhamdulillah terdengar. Ya. Bisa dengarkan dengan baik, ya, Ustadz? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah Mas baik. Anji, bagaimana kabarnya Ustadz di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Di tengah-tengah kesibukannya ini Ustadz untuk berwawancara sedikit ini berkaitan dengan Manjada Wajada ya di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Ini sedang sibuk apa ini Ustadz? Saat ini di rumah atau bagaimana nih? Alhamdulillah saat ini saya sedang riset juga di laboratorium pribadi begitu di Semarang. Saya biasanya di Jakarta. Jadi di Jakarta separuh minggu, separuh minggunya lagi di Semarang. Oh gitu. Berarti memang pulang pergi Jakarta Semarang terus begitu saja. Karena kan ya kerja untuk home base-nya itu kan wajib di Serpong, kawasan B.J. Habibie. Namun selain itu kan saya juga punya tanggung jawab di majelis, sehingga ya berangkat ke Jakarta sekian hari, nanti balik lagi mengikuti mengurus keluarga dan juga majelis. Oh gitu, di tengah-tengah sibukan yang luar biasa tentunya ya. Karena BRIN ya di Badan Riset dan Inovasi Nasional, betul jasannya? Iya betul. Ustadz, sebelumnya ini kami ucapkan selamat ini ya untuk Profesor. Ini kan sudah dikukuhkan sebagai Profesor ya, Guru Besar begitu di bidang elektrokimia BRIN yang sudah dilakukan tanggal 16 Juli, betul jasan? Berarti belum lama ini ya dikukuhkan sebagai guru besar atau dengan gelarnya profesor begitu ya. Bisa sedikit disampaikan Ustadz berkaitan dengan keprofesorannya kemarin ini seperti apa Ustadz? Baik, jadi begini Mas Mista dan juga pendengar semuanya. Di BRIN itu jenjang jabatannya sebenarnya itu bertingkat dari peneliti pertama, muda, madya, dan utama gitu. Nah, utama itu sesungguhnya jabatan tertinggi dalam karir peneliti, dan itu alhamdulillah Allah berikan kepada kami di tahun 2024. Nah, selain itu untuk jabatan dalam bentuk profesor itu
ada tahapan lagi yaitu orasi Ya. ilmiah. Ya. Jadi ketika kita sudah peneliti utama mau mendapatkan gelar profesor riset, maka disyaratkan orasi ilmiah. Nah, di tanggal 16 Juli itulah saya melakukan orasi ilmiah dengan tema adalah teknologi elektrokimia untuk peningkatan kualitas pengolahan air limbah. Jadi semacam itu, dan untuk orasi ilmiah memang tahapannya panjang, ya, naskahnya itu jenjang untuk direview atau ditelaah dari tingkat pusat riset, organisasi riset sampai ke tingkat MPR namanya, Majelis Profesor Riset BRIN, begitu Mas Miftah. Dan ini berbedakah dengan profesor ketika yang berada di akademik ya, misalkan di kampus dan sebagainya? Ya. Ini perbedaannya seperti apa, Ustaz? Jadi perbedaannya kalau yang kita kenal kan memang profesor itu guru besar di kampus, gitu. Nah, itu kalau profesor di kampus itu memang langsung sebagai jenjang tertinggi karirnya, gitu ya. Gitu. Dan karir tertinggi di kampus itu adalah profesor kan gitu. Nah, kalau profesor di kampus pekerjaannya memang ada juga riset, tetapi dia punya ikatan dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Ada risetnya ada, kemudian ada pengabdiannya dan ada mengajarnya. Nah, kalau di BRIN itu memang ya full sebagai pelaku riset. Tetapi juga selain meriset dalam bidang tertentu, ada juga aktivitas membimbing. Ya, baik membimbing mahasiswa maupun juga membimbing peneliti di tingkat bawahnya. Itu anunya. Ya. Perbedaannya atau ya, dan juga kesamaannya gitu. Ya. Sama-sama guru besar ya sebenarnya begitu ya. Sama-sama guru besar di satu bidang tertentu ya. Kalau di Ustadz ini kan elektrokimia tadi dikatakan begitu. Nah, sebelum ke berikutnya ini Ustaz, kami pengen tanya-tanya terlebih dahulu bagaimana sebenarnya Ustaz Profesor Aris Mukimin ini asli kelahiran Semarang atau beda? Ya, saya ditakdirkan lahir di Semarang. Jadi saya memang asli orang Semarang gitu ya. Lahir di tanggal 29 September 1976 di desanya tuh, saya di desa, Semarangnya Semarang desa. Desanya tuh Kuripan, kelurahannya Ngadirgo, kecamatannya itu Mijen, nah, kotanya tuh Semarang. Saya dari asli orang Semarang begitu. Jadi putra asli Semarang gitu ya. Dan di Mijen, termasuk ngajinya ini juga di Mijen berarti ya? Iya, saya dari awal sampai sekarang secara cabang itu Mijen, walaupun saya Mijen itu saya tercatat cabang dari tahun 2005. Saya mulai tercatat 1990 itu di Kota Semarang, cabang awalnya. Ya, kemudian melebar ke Mijen dan diamanai di sana begitu ya, di Mijen ya sebagai pengurus, tepatnya sebagai ketua cabang berarti ya. Ya betul. Jadi kalau perjalanan di MTA ya panjang juga. Panjang ya, dari Kota Semarang kemudian melebar, kemudian akhirnya di cabang Mijen ini gitu ya. Kalau Mijen ini sebelah timur berarti saja atau apa mana ini? Bukan. Kalau sebelah timur itu Pedurungan. Oh, Pedurungan. Kalau Mijen itu sebelah barat selatan. Oh, malah barat selatan berarti ya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kalau dengan Kabupaten Kendal. Oh, Kabupaten Kendal. Kemudian kalau background pendidikan ini Ustadz dari namanya S1, kemudian sebelumnya juga di Mijen nikah sekolahnya begitu. Ya. Kalau perjalanan sekolah saya dari SD, saya tidak melalui TK, zaman dulu belum ada TK atau belum familiar lah kan gitu. Dari SD sampai SMA itu saya di Mijen, Kecamatan Mijen. Kemudian saya tahun 1993 itu kuliah di Universitas Diponegoro. Alhamdulillah melalui PMDK waktu itu. Jadi PMDK itu jalur yang istimewa dulu ya. Iya dulu. Ya ada kemudahan semacam itu. Saya sampai tahun 1998 5 tahun S1, kemudian
eh, masuk S2 lagi itu tahun atau masuk ke jenjang berikutnya S2 tahun 2004 2005 saya S2 itu 2005 masuk, 2006 alhamdulillah lulus. Kemudian di Undip juga di ilmu lingkungan. Kemudian di tahun 2009 saya studi S3 di ilmu lingkungan Universitas Gadjah Mada hingga tahun 2013 awal Januari 2013 saya lulus di situ. Begitu, semuanya berarti di Undip saja. Kalau S1 S2 di Undip, S3-nya saya di UGM. Oh, di UGM berbeda begitu ya. Dan semua ini juga apakah berkaitan kalau bahasanya ini apa linier begitu ya? Linier semua jenjang pendidikannya, kemudian linier juga ke dunia pekerjaannya ini, Ustaz. Saya S1 itu ilmu kimia kan. Oh, kimia ya. Ilmu kata-kata. Kimia S1-nya. Kemudian di S2 saya itu bergeser ke ilmu lingkungan. Oh, kenapa saya bergeser ke ilmu lingkungan? Karena saya memang bekerja di bidang lingkungan. Terus kemudian S3 saya kembali lagi ke S1 yaitu ke ilmu lingkungan gitu. Jadi agak pernah siksak sebentar gitu. Tetapi sebenarnya ada keuntungannya karena siksaknya itu untuk ranah aplikasinya gitu. Kalau basicnya saya kimia, basicnya kimia. Basicnya kimia begitu ya, tapi memang ada bisa dikatakan ya ada keberlanjutan ilmunya gitu ya. Ketika nanti ya, diterapkan. Betul, waktu saya S2 itu kan ilmu lingkungan, tetapi di dalam tesis saya dasar ilmu lingkungannya pakai ilmu kimia. Oh gitu. Jadi lingkungannya hanya tempat aplikasinya, membangun risetnya atau teknologinya itu juga basicnya kimia. Oh, alhamdulillah. Nah, kemudian bermula dari masuknya ke dunia pekerjaan di BRIN ini ceritanya seperti apa ini, San? Apakah memang juga? Jadi sebenarnya saya itu tidak langsung di BRIN, saya PNS. Oh, PNS tahun dulu ya. Tahun 2002. Itu di Kementerian Perindustrian. Oh. Saya bekerja dulu magang, waktu itu masih magang atau honor lah, tahun 1999. Jadi tahun 1998 saya lulus S1. Saya masih nganggur itu. Iya, pas krisis juga, Pak ya. Pas ada krisis itu. Jadi ada krisis tahun 98 ya itu. Kemudian saya bekerja di perindustrian itu sebenarnya sejak tahun 1999. Karena ada penghentian tidak ada penerimaan CPNS waktu itu, ya. Kemudian ada dibuka lagi perindustrian itu 10 tahun nggak ada PNS. Dibuka pertama tahun 2002, saya mendaftar, alhamdulillah diterima. Kemudian sampai bekerja di perindustrian itu saya sampai tahun 2022. Nah, masa masuk BRIN itu tahun 2022, bulannya Mei. Jadi karena seluruh periset itu harus bergabung ke Badan Riset Inovasi Nasional tadi, maka saya juga bergabung di tahun 2022 itu. Begitu, Mas. Jadi memang di Kementerian Perindustrian tadi spesifiknya memang juga peneliti begitu, Ustaz? Atau bagaimana ini? Saya sebenarnya masuk itu dulu fungsinya atau tujuannya untuk memegang beberapa instrumen kimia. Kalau istilahnya di kimia pasti tahu, namanya ada instrumen gas kromatografi, kemudian ada atomic absorption spectroscopy, AS namanya. Kemudian juga saya megang RTIR, infrared gitu. Saya bergejolak di laboratorium dulu. Ya, sampai tahun 2008. Jadi tahun 1999 saya sampai 2008 itu full di laboratorium, mengerjakan analisa berbasis instrumentasi. Nah, baru tahun 2008 saya masuk ke dunia atau ke karir peneliti namanya. Berarti sampai memang kemudian tadi tahun 2022 saya peneliti di
Kementerian Perindustrian. Jadi memang ada perubahan aturan gitu, tapi memang statusnya masih sama-sama PNS gitu ya. Memang semua peneliti yang tadi ada kemudian dipindahkan semua ke BRIN gitu ya, pada akhirnya semua gitu. Iya betul, karena memang supaya riset itu tidak overlapping antar kementerian, kemudian fokus ya, maka bagaimana riset itu dalam satu wadah ya, dan kemudian itu tadi dipilih oleh bangsa kita dengan membentuk atau mendirikan Badan Riset Inovasi Nasional di tahun 2021 gitu. Tapi saya bergabungnya mulai tahun 2022. Oh, 2002 atau 2022 maksudnya, San? 2022. Oh, 2022 begitu ya memang. Oh, alhamdulillah. Berarti secara sebelumnya memang sudah di Kementerian Perindustrian cukup lama berarti ya? Ya, saya di Kementerian Perindustrian itu sekitar 22 tahun. 22 tahun. Kemudian dengan seluk-beluknya yang memang pelajarannya pekerjaannya ini tentang kimia. Berarti ini kan ilmu kimianya begitu ya, bukan pendidikan kimia ya. Ada sedikit perbedaan gitu kan. Iya betul, kalau pendidikan kimia itu kan untuk proses atau menyiapkan SDM mengajar tentang kimia di sekolahan mulai SMA ya terutama kan gitu. Tapi kalau ilmu kimia enggak, ilmu kimia itu orang sering menyebutnya itu science kan gitu ya. Memang ilmu kimia atau chemistry kan gitu. Itu ilmu kimia. Ada lagi nanti chemical. Kalau chemical itu adalah teknik kimia. Tapi kalau chemistry itu adalah ilmu kimia. Jadi memang melajari tentang isi dari keilmuan kimia. Keilmuan kimia begitu ya. Dan ini yang dipilih oleh Ustadz Prof Amin gitu ya. Prof Aris ini gitu ya. Nah, kemudian yang membuat Prof Aris Mukimin tertarik dengan dunia kimia karena memang kalau dulu ini kimia itu termasuk pelajaran yang luar biasa berat, jarang dipilih begitu. Dulu gimana? Jadi gini sebenarnya jarang dipilih itu karena belum kenal. Ya, mungkin. Belum kenal maka tak sayang kan itu. Kenapa saya juga awalnya baru kenal kimia itu di jenjang SMA ya, kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 itu kan mendapatkan pelajaran kimia gitu. Ya saya waktu itu melihat pelajaran kimia itu abstrak. Kenapa? Karena kan satu yang nggak pernah lihat yang namanya karbon dilambangkan disimbolkan C, oksigen dilambangkan O, gitu ya. Hidrogen dilambangkan H. Itu kan nggak pernah kita dengar atau nggak pernah kita lihat wujudnya kan gitu. Ya. Sehingga itu yang bikin kadang-kadang kita sulit mencerna. Tetapi dalam perjalanannya gitu ya juga tidak dipengaruhi dari rekam jejak nilai ya. Oh, nilai saya kimia lumayan kan begitu. Nah, dari situlah saya mendalami ilmu kimia dan saya dapatkan bahwa ilmu kimia itu menarik karena untuk membuktikan itu sangat mudah gitu ya. Pembuktian dari ilmu kimia itu lebih mudah dari pembuktian ilmu fisika yang saya pahami gitu. Kalau matematika kan abstrak sekali, ilmu hitung gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita sulit untuk membuktikan dalam dunia nyata. Tapi kalau kimia itu dengan satu cara sederhana kita bisa menggalinya begitu. Itulah kemudian saya tertarik di ilmu kimia. Kemudian berlanjut kuliahnya mengambil ilmu kimia begitu ya. Ilmu kimia ya yang diambil berarti ya. Iya, betul ya. Ya, berlanjut ke situ begitu. Artinya karena saya masuk ke sektor kementerian, di mana kementerian tugasnya adalah untuk menyelesaikan persoalan, maka kemudian persoalan yang ditugaskan saya selesaikan dengan ilmu kimia, gitu. Ada begitu. Kemudian setelah tadi masuk PNS, berarti kan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya begitu ya, yang membuat Ustadz
kemudian ada niatan untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya S2 S3 ini apa begitu? Kadang-kadang kan orang yang sudah saya sudah menjadi PNS, sudah nyaman gitu ya. Nah, ini apa? Ya, jadi gini, itu semua juga tidak terlepas dari takdir ya, dan juga kesempatan. Ya. Saya alhamdulillah kuliah paling sulit itu di S1 dalam Malahan arti ya? pembiayaannya gitu ya. Saya S2 itu disuruh gitu. Ini ada beasiswa, mau nggak kamu kan begitu. Ya sudah saya mau gitu. Saya jalanin alhamdulillah lancar. Kemudian di S3 pun sama. S3 itu saya juga nggak melamar. Saya dipanggil pimpinan saya. Ini ada beasiswa ini perindustrian perlu doktor ya 50 orang ya. Bisa nggak atau mau nggak sekolah kan gitu. Tapi syaratnya harus di universitas atau diterima di 5 universitas terbesar di Indonesia yaitu ITB, UI, UGM, kemudian IPB, satunya itu ITS kalau nggak salah gitu ya. Nah saya pilih UGM aja lah yang dekat dengan Semarang kan gitu ya. Nah, jadi itu. Nah kemudian begini juga, kenapa walaupun tadi ya dibuka secara luas, tidak semua PNS itu mau. Ya. Itu karena begini memang, namanya sekolah itu sesuatu aktivitas yang banyak tantangan dan penuh kesukaran atau kesulitan. Ya. Nah, sehingga orang yang tidak siap untuk sulit begitu menghadapi tantangan memang enggan. Dia lebih enjoy, nyaman dengan yang sudah ada. Ya. Nah, dari pelajaran selama saya ngaji, ya, itu sangat menginspirasi yang namanya mencari ilmu, ya. Bukannya juga kita diterangkan ya di surat Mujadil ayat 11 itu ya. Itu kan di penggalan ayat hampir terakhir itu kan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ima darajah. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang bertakwa dan orang yang berilmu di antara kamu kan begitu. Saya tidak berpikir derajat itu nanti akan dapat ya harta dan sebagainya, tidak gitu ya. Kalau kita orang beriman, derajat itu kan diukur dari ketakwaan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum gitu. Nah, saya mensederhanakan kalau saya punya ilmu ya minimal dalam konteks kanan sekolah ada ilmu dunia, itu ya secara tidak langsung kan mencerdaskan saya. Kalau saya cerdas, ya tahulah kan gitu. Itu juga akan membantu pemahaman saya dalam agama. Itu atau juga sebaliknya. Kalau kita belajar agama ya itu juga akan membantu kita dalam memahami atau mengetahui ilmu dunia gitu. Nah, dua hal itu ya imbal balik atau hubungan yang linear itu mendorong saya untuk juga belajar, apalagi Al-Ustadz ya, saya izin sekolah baik S2 dan S3 itu kepada Al-Ustadz Ahmad Spino. Ya, beliau mendukung dan betul-betul mendorong kalau orang ngaji di MTA itu kalau ada kesempatan belajar ambil gitu. Gunakan. Nah itu yang juga menginspirasi saya akhirnya ya walaupun susah penuh tantangan, infonya kalau sekolah di UGM S3 itu sulit lulus dan memang kenyataan begitu ketika saya masuk itu sulit lulus, itu banyak yang lulus di 6 tahun 7 tahun dah saya lalui sajalah bismillah gitu. Jadi itu latar belakangnya. Alhamdulillah. Jadi dengan seluk-beluk perjuangan liku-liku hingga akhirnya juga yang paling akhir ini adalah mendapatkan gelar profesor ini juga melalui perjuangan yang luar biasa tentunya Gezan ya. Oh iya. Jadi gini, kalau untuk profesor itu diberikan karena orasi. Ya, nah, syarat untuk orasi itu kan tadi sebagai peneliti utama. Saya juga ada liku-likunya jadi peneliti utama. Baik dari sisi syarat teknisnya. Syarat teknisnya itu untuk jadi peneliti utama dia publikasi Q1 itu minimal dalam periode ya dari madya ke utama. Setelah dia madya itu harus Q1. Ya, Scopus Q1 ya itu harus 3. Dan itu kontributor utama, tidak hanya sebagai yang ikut namanya gitu. Enggak, harus betul-betul dia yang nulis, yang ngerjain ya, yang dia submit sebagai first author, sebagai corresponding author kan begitu. Itu syarat utama. Kemudian juga harus mendapatkan pendanaan dari eksternal. Misalkan saya dari Kementerian Perindustrian, nggak boleh saya mendapatkan
dari perindustrian, harus dari kementerian lain, misalkan LPDP atau industri kan gitu. Kemudian harus juga memimpin sebuah riset di mana anggotanya tidak hanya orang Kementerian Perindustrian waktu itu kan gitu, ya. Karena saya waktu mau mendapatkan utama itu saya di perindustrian Mas Yan. Nah, harus dari ya berbagai macam instansi kan gitu, ya. Juga harus punya paten gitu, juga harus membimbing peneliti di bawahnya dari media sampai bawah atau membimbing S3 kan begitu. Nah, itu secara teknis memang tidak gampang. Apalagi juga ada syarat dari administrasi, ya harus berkelakuan baik terus begitu, nggak boleh ada hukuman disiplin dan lain sebagainya. Itu syarat menjadi peneliti ahli utama. Kemudian untuk gelar profesornya sendiri itu harus mempunyai naskah yang memang layak untuk dipublish. Ya, orasi itu kan sebenarnya untuk apa? Untuk mempromosikan diri kita kepada masyarakat, kepada instansi negara dan lain sebagainya, bahwa kita itu punya produk, ya produk kita itu semacam ini yang kemudian berkontribusi kepada negara dalam hal ini, ya memberikan dampak kepada masyarakat yang ini, itu ya syarat untuk orasi, dan itu memang ya perlu tantangan atau banyak liku-likunya lah kan begitu Mas. Iya, alhamdulillah. Jadi memang ya untuk mencapai sesuatu itu memang harus dibutuhkan perjuangan, dan perjuangan liku-likunya dilalui. Nah, kemudian akhirnya juga mendapatkan yang terbaik ini insya Allah begitu ya. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz, Iya, kalau itu kan Iya, gimana? Iya, kita kan ya jadi liku-liku tadi kalau kita orang Islam ya. Apalagi kita orang yang aktif ngaji itu ada obatnya. Ya, di Al-Ankabut ayat terakhir itu kan waladina jahadu ya waladina jahadu minkum subulana kan gitu ya. Jadi orang atau Allah itu akan menolong ya orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh ya dengan cara yang banyak kan gitu. Ya, kita hidup itu penuh problem, ya banyak masalah. Tapi kalau kita mau menghadapi, mau mengerjakan dan tidak meninggalkan keimanan, itu akan dibuatkan banyak jalan. Nah, kita kadang-kadang sudah kalah duluan. Wah, jalannya nanti banyak, sulitnya, terjal dan sebagainya, baik aspek pembiayaan, aspek ya kesulitan dalam hal belajar, pembuktian dan sebagainya. Sehingga orang sudah tertutup, sudah kalah duluan. Ya. Tapi kalau kemudian kita ingat ayat itu, maka kita ada timbul optimisme. Optimisnya apa? Allah itu akan buatkan jalan. Jalannya tidak hanya satu. Ya. Subulana itu kalau Al-Ustadz Al-Ustadz Nurul Saifullah itu kan menjelaskan subulana itu artinya jalannya banyak. Ya. Nah, dengan jalan banyak itu berarti kan memberikan satu pemahaman. Ya, cara yang banyak berarti ada caranya dan itu bisa dilalui. Gitu. Luar biasa. Betul, ini memang luar biasa begitu. Jadi, sebelum kita lanjutkan lagi nih, saat kita rehat dulu, ada beberapa informasi yang kami hadirkan tentunya begitu. Staf standby ini saatnya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Manjada Wajada dan masih bersama Profesor Dr. Aris Mukimin MSI ya. Beliau adalah Guru Besar Teknologi Elektrokimia dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, Ustaz masih tergabung ya di kesempatan pagi hari ini, Ustaz? Insya Allah. Alhamdulillah, baik. Jadi kita lanjutkan lagi nih Ustaz, perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan peneliti yang ada di BRIN. Barangkali ini ada sebagian masyarakat yang awam begitu ya tentang BRIN. Kalau memang tadinya sebelum adanya BRIN ini kan di berbagai kementerian hampir begitu ya, mungkin ada tim peneliti tersendiri begitu. Nah, kemudian saat ini digabung di BRIN begitu. Nah, ini bisa diceritakan ini tentang sebenarnya BRIN ini seperti apa sih begitu? Ya, baik. Jadi
BRIN itu adalah disingkat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu satu-satunya lembaga riset di Indonesia. Kalau dulu sebelum ada BRIN, itu lembaga riset itu yang besar ada 5 entitas, ya, yaitu LIPI, BPPT, LAPAN, Batan, ya, kemudian 4 ini ya. Itu. Jadi ada 4 entitas itu. Kemudian juga ada lembaga riset di beberapa kementerian atau 34 kementerian zaman itu. Ya. Itu semua adalah lembaga riset yang ada di Indonesia sebelum tahun 2021. Ya. Nah, pemerintah itu menilai adanya overlapping, kemudian pembiayaan yang tidak efektif, ya, karena yang namanya riset itu ya mahal, perlu pembiayaan. Kalau kemudian tidak dikelola dalam satu wadah, maka bisa terjadi pemborosan akibat riset yang sama, ya, satu riset dikerjakan di beberapa tempat, gitu. Hanya duplikasi riset. Nah, dari situ maka kemudian dilebur, ya, jadi satu, ya, baik tadi LIPI, BPPT, kemudian Batan dan LAPAN itu dijadikan satu, dan juga ya semua eselon 1 di kementerian. Kan ada namanya Badan, ya, Riset Kementerian Perindustrian, Badan Riset Kementerian Kesehatan, Badan Riset Kementerian Pertanian, dan sebagainya, ada 34 itu. Ya. Nah, itu semua digabung jadi satu yang namanya BRIN itu. Jadi BRIN itu ya satu-satunya badan riset yang ada di Indonesia saat ini, begitu. Dan itu ya dulunya awalnya kita bekerja itu secara WFO, tetapi atau WFA, tetapi tersebar di berbagai macam tempat, gitu. Nah, sejak Januari kemarin tahun 2025 semua itu masuk ke home base, masing-masing. Misalkan kalau saya orang tentang teknologi lingkungan, ya adanya di Serpong. Ya. Oh, kalau saya itu tentang hayati, meneliti tentang genomik ataupun alam, ya, maka dia ada di Cibinong, kan begitu. Oh, saya meneliti tentang antariksa, kan gitu. Oh, berarti saya ada di Bandung. Jadi semacam itu, kan, gambaran singkatnya semacam itu. Jadi di home base-nya masing-masing, ya, sesuai dengan penelitiannya, begitu. Kemudian ya sebagai gambaran saja ini untuk para pendengar, begitu, Sat. Tentang peneliti ini sebenarnya yang dikerjakan seperti apa nih, Sat? Jadi peneliti itu yang melekat pada seorang peneliti itu kepakaran. Ya. Peneliti harus mempunyai kepakaran tertentu. Nah, jadi peneliti pekerjaan meneliti. Apa yang diteliti? Ya kepakarannya. Gitu. Tentu kepakaran itu muncul juga ada faktor permintaan. Ya. Permintaan itu artinya adanya permasalahan. Permasalahan utamanya apakah di masyarakat, di industri dan sebagainya. Ada permasalahan, ya, diselesaikan dengan cara riset, ya. Kemudian riset itu kan pasti unik, gitu. Ya, unik itu ada juga namanya kaitan ilmu, pasti ilmu tertentu, ya, ilmu tertentu. Nah, seorang riset yang baik dia tidak akan loncat-loncat pekerjaannya, bidangnya. Yang diriset yaitu, ya, karena juga gini, riset itu tidak instan, tidak selesai 1 tahun selesai, 2 tahun bahkan 5 tahun selesai, enggak, gitu. Riset itu panjang, ya. Nah, makanya dia akan supaya nanti sampai ke hasil itu, ya dia harus istiqomah, continue di bidang yang dia riset itu, gitu, ya. Nah, itulah dunia riset itu. Makanya kalau ada seseorang si A, peneliti, dia peneliti tentang apa, ya, kan gitu. Oh, dia peneliti tentang material, ya, dia akan senantiasa belajar atau meriset material, gitu. Itu contoh simpelnya semacam itu. Iya. Jadi satu komponen tertentu kemudian diteliti, kemudian dari berbagai sumber, kemudian itu dikaji, kemudian nanti akan menghasilkan hasilnya. Oh, begini misalnya, gitu. Ya. Dan satu penelitian jadi itu, riset itu begini, ada yang risetnya itu adalah
risetnya itu abstrak Oh, ya, atau non teknis, ada riset itu. Jadi kalau Bapak Ibu ya mungkin lihat peneliti ya dari BRIN bicara kok politik kan itu ya. Nah, Iya, itu iya. memang dia bidangnya adalah bidang sosial. Oh, gitu. Ya, ada juga Iya, peneliti iya, iya. agama loh di tempat kita itu. Mhm. Ya, dia agama pun ada yang banyaknya di aspek bahasanya kan gitu ya. Mhm. Aspek di perilaku Mhm. manusianya itu ada juga gitu. Ada juga atau yang banyak juga memang riset itu hal ke apa namanya teknis gitu ya. Ya. Baik itu ilmu alam maupun ilmu keteknikan itu banyak. Paling dominan memang itu. Begitu. Maka sesuai dengan apa yang menjadi kepakaran tadi begitu ya, yang ada di Ya, BRIN, betul. karena banyak sekali tentu peneliti yang ada, karena tadi dari berbagai kementerian, dari berbagai peneliti badan riset yang ada dulunya kemudian digabung menjadi satu ini, maka Ya. perkembangannya juga luar biasa begitu ya. Dan kalau boleh diinformasikan nih Seth, tentang satu penelitian ini nanti akan digunakan seperti apa begitu? Ya, jadi gini, bicara supaya contohnya lebih tepat saya ya, itu Ya. kan meneliti tentang teknologi elektrokimia. Ya. Ya, jadi elektrokimia itu sebenarnya satu apa namanya ya alat dasar atau alat umum juga yang bisa dipakai di mana-mana. Ya, elektrokimia juga cabang ilmu dari kimia gitu. Ya. Jadi kimia itu kan nanti ada namanya kimia material, ada namanya kimia alam gitu ya. Bahkan ada nanti kalau kurang spesifik belajar kimia itu ada kimia organik, ada kimia fisik, ada kimia anorganik kan Ya, gitu. ya, ya. Ada juga namanya kimia yang dihubungkan dengan kelistrikan yaitu elektrokimia. Jadi elektrokimia itu proses kimia yang di driving force atau digerakkan oleh energi listrik. Itu elektrokimia kan gitu. Nah, kalau bidang saya, elektrokimia itu saya gunakan untuk mengatasi permasalahan industri atau permasalahan IKM. Ya, industri IKM, ya baik skala kecil, menengah sampai besar, itu kan ya ada yang jenisnya dalam prosesnya itu kan menggunakan air. Ya. Ya. Nah, air dalam proses produksi suatu industri itu tidak menjadi produk umumnya kan Ya. gitu. Ya, produknya ya bahan baku lainnya. Nah, industri selain menghasilkan bahan atau produk utama itu ada namanya byproduct atau produk samping yang orang sebutnya air limbah. Ya. Air limbah itu kan konotasinya atau bukan konotasi ya kita pahami satu air yang kotor. Bagaimana ini air kotor itu diselesaikan gitu, sehingga tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu lingkungan. Oh, cara menyelesaikannya juga macam-macam, tergantung kepakarannya. Kalau saya memang membidangi elektrokimia, saya selesaikan dengan cara elektrokimia. Nanti ada lagi yang hampir sama bidangnya dengan saya, teknik lingkungan. Oh, dia selesaikan dengan cara biologi. Oh, enggak, saya selesaikan dengan cara kimia biasa namanya. Oh, saya selesaikan dengan fisika, kan itu. Nah, itulah gambaran tadi antara pekerjaan riset, hubungannya dengan permasalahan masyarakat, ya, sehingga nanti akan tercipta kemanfaatan. Periset itu untuk siapa sih kan gitu? Ya. Tidak lain sebenarnya periset itu ya untuk masyarakat, untuk industri, masyarakat industri atau masyarakat umum. Begitu ringkasnya. Dan nantinya kan ketika ada plus minusnya satu hasil riset itu, tentu nanti kan akan berguna untuk industri, kemudian untuk masyarakat sendiri ketika nanti menemukan satu yang ada di lokasi itu misalkan begitu ya. Nah, jadi gini juga Mas Mitra. Jadi riset itu tidak hanya berfungsi sebagai problem solving, ya mengatasi atau menyelesaikan masalah. Riset itu juga untuk membangun keilmuan. Ya. Kita kan pernah tahu atau pernah dengar satu falsafah ya, ilmu iku kelakone kanthi laku. Ya. Jadi ilmu itu terwujudnya atau bisa dihasilkannya itu kalau dengan penelitian, laku itu penelitian dikerjakan begitu. Ya. Nah, kita sebagai periset itu kalau di BRIN apalagi ya, itu wajib
membuat publikasi. Ya, publikasi itu adalah menyampaikan hasil riset kepada dunia akademik, ke dunia orang ilmu lah kan gitu. Ya, itu wajib. Nah, kenapa wajib? Karena juga untuk mengukur bahwa risetnya itu benar, bahwa risetnya itu harus juga dinilai orang lain. Ya. Nah, kalau risetnya sudah dinilai orang lain, berarti itu benar, dia harus juga disampaikan ke masyarakat dunia ini untuk apa? Untuk orang lain juga memahami dan bisa kemudian mengembangkan. Sehingga terjadi yang namanya perkembangan ilmu. Jadi tanggung jawab riset itu tidak hanya menyelesaikan ya permasalahan teknis, permasalahan masyarakat, tetapi juga mengembangkan keilmuan. Ya, itu yang harus dipahami ya. Jadi periset itu memang membangun atau mengembangkan sebuah ilmu. Kalau tadi terkait menyelesaikan masalah itu sebenarnya juga produk sampingnya juga gitu. Ya, memberikan sebuah hasil kepada yang lainnya juga. Jadi seorang periset harus publikasi. Kalau ada orang periset nggak mau publikasi itu artinya baru ditanyakan berarti ya. Baru ditanyakan begitu. Baik, Ustaz, ada komen yang ada di YouTube ini sebelumnya ya, kami bacakan ini. Yang pertama ada akun Supriyanto ini, Profesor Dr. Aris Mukimin, Ketua Cabang Mijen Semarang. Alhamdulillah sukses selalu Tat. Ya. Kemudian dari Muhammad Al-Amin, Gunung Pati, nyimak. Alhamdulillah. Kemudian Firna Wibawanto menyimak juga. Kemudian ada Sukarti GB. Semoga kita juga bersungguh-sungguh untuk akhirat dan dunia kita begitu. Kemudian ada Mbak Junarianto. Nyimak Prof Aris, semoga sukses terus. Kemudian Ali Rahman 76, Barokallah Prof gitu. Ya, kemudian ada satu tadi begitu ya. Semoga kita selalu bersungguh-sungguh untuk akhirat dan dunia kita begitu. Nah, berkaitan dengan itu kesibukan yang dilakukan ini kan tidak hanya sebagai seorang peneliti, tapi juga ngaji. Kemudian bagaimana membagi waktunya gitu ya. Di dunia oke, ngaji juga oke. Nah, ini biar para pendengar juga bisa termotivasi gitu, Zat. Ya, jadi kita sudah paham juga atau mendengar ya dari sahabat atau orang alim itu kan man aroda dunia fa'alai bi ilmi. Man aroda akhirah fa'alai bi ilmi. Kalau ingin ya dunia atau ya kesuksesan dunia harus dengan ilmu. Ya, kemudian ingin kesuksesan akhirat juga dengan ilmu. Ya. Nah, akhirat itu kan suatu nilai yang sangat tinggi, jauh dibanding dunia. Ya, dunia dibanding akhirat itu kan ibaratnya ya akhirat itu lautan nikmatnya, jumlahnya gitu. Dunia itu kalau jari kita masuk ke laut, kita angkat, kemudian ada yang menetes, itulah ukuran dunia kan gitu. Nah, tentu kalau yang dunia saja kita harus mencarinya dengan berbagai macam usaha, sekolah dari kecil sampai ke SMA. Nanti perlu lagi harus S1, ada juga yang mungkin S2, S3 tadi kan gitu. Nah, itu dalam konteks mencari yang kecil, secara zat loh ya gitu ya. Nah, apalagi kalau kita untuk yang besar yakni akhirat, tentu harus juga mencarinya atau usaha dengan yang lebih lagi. Apalagi akhirat itu tidak seperti dunia. Kalau dunia nggak tahu ilmunya masih, kalaupun salah, resikonya kecil lah kan gitu. Tapi kalau akhirat, ya kita salah risikonya besar. Padahal akhirat itu untuk dikerjakannya harus dengan ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kulluka kana anhu mas'ula. Ya janganlah kamu lakukan sesuatu kalau kamu tidak tahu ilmunya. Itu sesungguhnya memberikan pesan kepada kita harus belajar akhirat itu. Ya, kita nggak akan bisa ibadah, tidak benar atau tidak layak ibadah kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, dari situ ya memberikan sebuah tekanan keras kepada kita semua yang namanya akhirat kita harus belajar. Makanya tadi saya sudah cerita panjang bagaimana sekolah dari kecil sampai menengah dan terus lanjut begitu gitu ya. Itu kemudian saya
tidak hanya mengerjakan itu. Saya berusaha bagaimana yang namanya belajar agama itu harus terus-menerus dan istiqomah. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan Allah mengenal MTA itu sejak tahun 1988. Sejak saya SMP kelas 1. Ya. Dan Allah berikan karena kepada saya kepahaman sehingga saya kemudian bisa menjadi warga MTA tahun 1990. Ya, kemudian Allah turunkan lagi, saya jadi ketua kelompok tahun 2000. Ya, 2005 saya diamanati Al-Ustaz jadi ketua cabang, 2007 saya diamanati jadi guru daerah. Dan alhamdulillah ya, saya pernah juga jadi risalah mudzakarah dan kemudian di luar Jawa. Nah, dari situ ya sesungguhnya ya, semakin menambah keyakinan saya bahwasanya belajar agama itu tidak akan mengurangi kesempatan usaha di dunia. Dan juga ya dengan kita belajar agama menjadi perisai. Ya, ketika kita mendapatkan dunia jangan cukup di situ. Ya, kita akan rugi serugi-ruginya kalau kita hanya dapat dunia, tidak juga akhirat. Dan kalau kita ya telisih ya, aktivitas akhirat kita itu tidak menyalahi kebutuhan ketika di dunia kok. Kita kan rata-rata ngaji itu kan di luar jam kerja. Ya, di luar jam kerja. Kita ngaji full sehari itu ketika hari apa coba? Ahad. Ahad itu orang nggak kerja. Gitu. Iya. Kemudian ya gelombang kalau nggak sore ya malam kan gitu. Pertemuan mau di Solo mau di Semarang juga malam. Yang siang mana? Ya kita kerja gitu. Nah dari situ kalau kita mau berpikir secara ya arif atau bijaksana, sesungguhnya kita belajar agama tidak juga mengganggu dunia. Itu Mas. Ya baik. Luar biasa ini ilmunya ya di kesempatan pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu ini Ustaz, kalau pengen kita bedah lagi, lanjut lagi, harus membutuhkan waktu yang banyak lagi nih Ustaz. Tapi insya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi untuk bisa berbagi ilmunya ini Ustaz ya, berbagi pengalamannya begitu untuk motivasi saudara-saudara kita semuanya. Kita sudah berada di penghujung acara ini Ustaz. Terima kasih kebersamaannya, selamat beraktivitas kembali nih Ustaz. Salam untuk keluarga dan saudara-saudara yang ada di Mijen begitu ya. Semoga juga termotivasi dan diberikan keistiqomahan juga untuk ngaji kemudian dunia kita kejar juga begitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini bersama kita untuk program Manjada Wajada di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya ada produser Joko Santoso, Switzerman, Alnovika Akbar, dan Samif Talfidos pamit undur diri. Hidup penuh ujian, tapi kesabaran adalah kunci kekuatan jiwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persatuan.